Presiden kalian semua yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Lucu ya? Lucu disuruh cari negara lain oleh presiden yang pernah kabur ke Yordania. Lucu disuruh cari negara lain oleh presiden yang pernah bilang 2030 Indonesia bubar. Sebenarnya Pak ya, tanpa disuruh pun banyak orang Indonesia yang sudah mulai cari negara lain. Dalam 5 tahun terakhir ada 8.000 WNI yang mulai melepaskan kewarganegaraannya untuk menjadi warga negara lain. Ada 297.000 orang yang cari negara lain untuk mencari pekerjaan, salah satunya saya. Tapi tebak Pak, meskipun kami meninggalkan Indonesia, kami menjadi tulang punggung negara. Kami tetap membayar pajak dan kami jadi penyumbang devisa terbesar kedua ke negara. Sumbangan devisa dari orang yang meninggalkan Indonesia seperti saya, itu juga nggak sedikit Pak. Setahun itu mencapai 200 triliun. Angka yang sangat besar, lebih besar daripada sumbangan dividen BUMN. Dan mohon diingat ya Pak Prabowo, selama pendapatan terbesar negara itu masih dari sektor pajak, rasa-rasanya nggak pantas deh pidato dengan bilang cari negara lain. Nggak pantas ngomong seperti itu kepada tulang punggung negara, nggak pantas. Seolah rakyat Indonesia itu tinggal di Indonesia benar-benar gratis tanpa dibebani pajak apapun. Kehidupan rakyat Indonesia semuanya ditanggung negara, sampai presiden ketika dikritik Indonesia suram bukan memperbaiki, malah mengusir dengan bilang cari negara lain. Gak pantas ngomong seperti itu kepada tulang punggung negara Pak, gak pantas. Jadi tolong ya Pak Prabowo, selama program kerjamu, selama janji kampanyemu itu masih dibiayai pakai APBN yang notabene dari pajak rakyat, rasa-rasanya Anda itu tidak punya hak untuk mengusir orang lain dengan bilang cari negara lain. Sekali-sekali sadar diri Pak. Kalau orang Jawa bilang, ngida lemah dan sadar raimu iku sopo. Anda di Indonesia itu dipercaya oleh warga Indonesia untuk menjadi pemimpin, bukan menjadi pemilik Indonesia. Indonesia itu dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Siapapun tidak berhak untuk mengusir siapapun. Gitu loh. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Selama Indonesia itu berjalan dari pajak rakyat, ya tolonglah. Anda itu siapa mengusir warga negara Indonesia? Anda itu siapa? Pekerja outsourcing 5 tahunan kok mengusir rakyat Indonesia. Kalau kita bandingkan zaman kampanye Prabowo dan setelah menjadi presiden, kaget kita kan, berbanding terbalik. Model-model Pak Prabowo inilah yang perlu dihindari wanita ketika PDKT, saat mau pacaran, ya. Apalagi calon suami, janganlah. Model-model Prabowo ini. Berbeda ketika sebelum jadian dan setelah jadi. Berbeda. Janji-janji manis ketika menggombal rakyatnya supaya dipilih, supaya diterima. Ternyata sekarang beda. Dalam sejarah Indonesia, hanya Prabowo lah presiden yang mengejek rakyatnya. Yang nyinyirin rakyatnya. Matamu buram, endasmu kabur aja sana. Hanya Prabowo. Seorang presiden. Dia nggak sadar presiden itu dipilih rakyat. Dia mungkin berpikir Indonesia ini miliknya. Bahkan Prabowo bangga mengatakan ketika ada menteri meminta 5T, saya kasih 10T. Saya keren kan? Gagah saya. Lalu bukan uangnya. Kacau negara ini, kacau, kacau. Kacau negara ini. Seorang presiden mampu mengatakan yang merasa Indonesia ini suram, silakan pindah negara. Presiden loh. Presiden. Kecuali Prabowo berkata, yang tidak senang di perusahaan saya silakan keluar. Wajar, perusahaanmu. Ini negara Indonesia. Dulu kau mengemis suara. Sekarang kau usir-usir rakyatmu. Berobat kau Prabowo, berobat. Negara lain. Sebenarnya siapa sih yang kasih dia mikrofon? Saya tahu Indonesia kaya, tapi tidak dengan rakyatnya. Saya juga percaya Indonesia akan bangkit, tapi nggak tahu kapan waktunya. Bisa bangkit bulan depan, bisa bangkit tahun depan, atau bisa bangkit kapan-kapan. Karena setiap pemimpin baru bicaranya selalu begitu. Bersama saya, negara akan maju. Bersama saya, rakyat akan makmur. Bersama saya, menye-menye. Dan karena semua itu saya jadi ragu, tapi tidak mau diam di rumah saja.
Sebab kalau apa-apa mahal, saya juga kena imbasnya. Dan walaupun saya merasa Indonesia begini-begini saja, tapi saya tidak mau mencari negara lain. Saya tetap cinta Indonesia. Lagian di KTP identitas saya paten, yaitu WNI seumur hidup. Istighfar dulu Pak, jangan terlalu egois Pak. Ya, sangat tidak pantas dan sangat tidak beretika ketika seorang pemimpin negara menyuruh rakyatnya untuk pindah negara hanya gara-gara rakyatnya mengkritik karena merasa bahwa rezim ini dipimpin dengan kesuraman. Lalu Bapak menyuruh mereka pindah negara hanya gara-gara itu. Apa ini Pak? Negara macam apa ini? Rakyat yang menggaji Bapak, rakyat yang membelikan mobil dinas Bapak, rakyat yang membelikan rumah dinas Bapak, rakyat yang membangun istana presiden. Setiap Bapak melakukan perjalanan kemana-mana ke luar negeri, rakyat yang menanggung biayanya itu. Kemudian ketika rakyat tidak puas dan merasa bahwa Indonesia ini, rezim ini suram, Bapak suruh rakyat ini pindah negara. Apa ini Pak? Sangat tidak etis Pak kalimat ini Bapak lontarkan ke hadapan rakyat. Bung Karno, dari sekian banyak rakyat yang mengkritik beliau, bahkan ada rakyat yang ingin menggulingkan kepemimpinan beliau, tapi selama 21 tahun beliau memimpin, dia sekalipun tidak pernah menyuruh warga negaranya pindah negara hanya gara-gara masalah itu. Soeharto, 32 tahun beliau memimpin, banyak rakyat yang tidak puas, yang mengkritik beliau, bahkan dia digulingkan kepemimpinannya. Tapi sekalipun selama 32 tahun memimpin, tidak pernah sekalipun dari mulutnya keluar kata-kata menyuruh rakyatnya untuk pindah negara. Tapi giliran Bapak yang baru memimpin kurang lebih 2 tahun, sudah sanggup hati Bapak melontarkan kalimat itu menyuruh warga negara pindah negara hanya gara-gara rakyat merasa bahwa rezim ini dipimpin dengan kesuraman. Apa ini Pak? Biasa itu Pak, wajarlah, tidak mungkin Pak, sangat mustahil bahwa seluruh warga negara Indonesia puas dengan kinerja Bapak. Tidak mungkin itu Pak. Pasti ada saja rakyat yang tidak setuju dengan kepemimpinan Bapak. Dan tanggapilah itu Pak dengan kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang bijaksana. Perkenalkan, saya dengan Nela. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf saya yang sedalam-dalamnya dan yang sebesar-besarnya, karena saya adalah salah satu orang yang ikut serta memilih beliau dalam pemilihan 2024 silam. Saya sangat tidak menduga-duga dan sangat-sangat tidak menyangka-nyangka situasi seperti ini bisa terjadi. Dan saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dan saya sendiri tidak mampu mengatakan bahwa semua ini baik-baik saja. Saya mengakui bahwasanya saya tidak berkompeten dalam hal pilih-memilih, sehingga saya pun masuk jebakan Batman. Akhir kata, saya ucapkan selamatkan diri masing-masing. Terima kasih. Ko Vincent, mau ngapain? Hah? Mau packing? Disuruh cari negara lain.